Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, pelajaran 1. Anak-anak sudah siap ya? Mari kita mulai belajar kita hari ini. Amati gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan gambar-gambar ini kepada temanmu. Gambar mana yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Lihat gambar yang pertama anak-anak. Di sini gambar lingkungannya sangat kotor. Tidak ada orang yang membersihkannya. Gambar yang kedua ada gambar masyarakat sedang membersihkan lingkungannya. Jadi, mana yang menunjukkan sikap rukun anak-anak? Gambar pertama atau yang kedua? Ya, yang menunjukkan sikap rukun adalah gambar yang kedua, karena mereka bergotong royong membersihkan lingkungan mereka. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Kita lihat gambar yang pertama. Apakah menunjukkan sikap rukun? Membantu orang yang jatuh dari sepeda. Ya, ini menunjukkan sikap rukun. Gambar yang kedua. Kerja bakti ya anak-anak ya. Apakah menunjukkan sikap rukun? Ya, tentu saja ini menunjukkan sikap rukun. Gambar yang berikutnya, gambar ketiga, bermusyawarah. Apakah menunjukkan sikap rukun? Ya, menunjukkan sikap rukun. Lalu gambar yang terakhir, apakah menunjukkan sikap rukun? Tidak ya anak-anak. Ini lingkungan yang kotor, masyarakat tidak mau membersihkan. Maka di sini tidak ada kerukunan di antara masyarakat. Perhatikan gambar anak-anak. Ada Udin dan ada teman Udin. Ini cerita tentang apa ya anak-anak? Mari kita simak bersama-sama. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari kedua anak ini, kira-kira anak-anak suka yang mana? Udin atau Badu? Ya, kalau Bera pasti suka sikapnya Udin karena dia selalu menjaga kebersihan. Beda dengan Badu. Badu tidak suka menjaga kebersihan ya anak-anak ya. Kalau kita membuang sampah ke got, bisa jadi nanti got akan mampet. Airnya tergenang, jadi bau. Kalau hujan, nanti bisa banjir menyebabkan menggenangi rumah di sekitar. Maka dari itu, kalau ada sampah, harus kita buang pada tempatnya. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf.
Nah, tadi tidak mau Nah, itu yang diucapkan Udin. Kalau menolak sesuatu bisa dengan kata tidak. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis, kalimat penolakan diakhiri tanda titik. Contohnya, maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Nah, ini contoh-contoh dari kalimat penolakan. Nah, sekarang coba buatlah kalimat penolakan jika kamu yang pertama diajak untuk menyontek. Halo, kalimat penolakannya bagaimana anak-anak? Mungkin bisa, aku tidak mau mencontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Boleh seperti itu ya anak-anak. Kemudian diajak bermain saat kamu pergi. Kamu bisa menolaknya saja. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain karena aku akan pergi ke rumah nenek. Boleh seperti itu. Diajak mengambil barang temanmu. Bagaimana menolaknya? Tidak mau mengambil barang milik teman, itu kan perbuatan dosa. Itu namanya mencuri. Boleh seperti itu ya anak-anak. Amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, kita urutkan ya anak-anak. Mana dulu gambar yang pertama? Ya, gambar yang pertama yang ini anak-anak. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Itu kata si Badu berdasarkan cerita tadi. Lalu yang kedua yang mana? Ya, yang kedua yang atas ya anak-anak. Udin menjawab, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah kemudian Badu mengucapkan, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Ini kalau diurutkan gambarnya menjadi sebuah cerita. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar bermacam-macam prakarya. Ada gambar yang ditempeli dengan biji-bijian. Di situ kita lihat ada biji kacang hijau, kacang merah, kedelai hitam, jagung, beras. Karya ini disebut dengan kolase. Nah, kolase sendiri adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi ini awalnya ada gambar, kemudian ditempeli dengan biji-bijian yang berbeda-beda sehingga membentuk kolase seperti ini ya anak-anak. Kita bandingkan dengan yang ini anak-anak. Kalau ini hampir sama dengan yang tadi, tapi ini berbeda ya anak-anak. Kalau tadi dengan biji-bijian, ini dari potongan-potongan kertas, bisa potongan keramik dan lainnya. Ini yang dinamakan mozaik. Pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Jadi ini berasal dari kepingan-kepingan atau sobekan-sobekan kertas juga bisa. Itu bedanya kolase dan mozaik.
Edo, Udin, dan Siti tadi juga membuat kolase. Nah, ini kolase mereka berbeda-beda. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, kita lihat. Mari anak-anak. Gambar yang pertama, ini ada biji-bijian, lem, pensil, dan kertas gambar. Maka hasil akhirnya ini gambar ikan ya anak-anak. Ini adalah kolase. Lalu yang berikutnya, alat dan bahannya lem, ada kertas, ada pensil, ada pasir, ada kulit kerang. Maka hasil karya yang sesuai adalah yang tengah ya anak-anak. Lalu berikutnya ada gunting, ada potongan daun, ada kertas, ada pensil, ada lem juga. Maka hasil karyanya adalah ikan yang depan. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Nah, yang dibuat Udin adalah gambar ikan. Kemudian alat dan bahannya adalah kertas gambar, pensil, lem, daun kering, lalu krayon, pensil warna atau spidol. Ini hasil karya Udin dan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu berikutnya adalah prakaryanya Siti. Prakaryanya Siti membutuhkan alat dan bahannya kertas gambar, pensil, lem, pasir, kulit kerang, pensil warna, krayon atau spidol. Lalu yang ketiga, Edo menggunakan kertas gambar, pensil, lem, biji-bijian, biji kacang hijau, kacang merah, beras, dan kedelai. Jadi ini alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat kolase atau mozaik. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, di sini ada dua bilangan, yaitu 356 dan 344. Kita disuruh mencari jumlah dan selisihnya. Jumlah berarti kita nanti akan menjumlahkan. Kalau selisih berarti kita akan mengurangkan. Yang pertama yang kita kerjakan adalah penjumlahan. 356 tambah 344. Kita jumlahkan dengan bersusun. Kita mulai dari satuan. 6 tambah 4 sama dengan berapa? 10. Angka kita tulis 0. Kok angka 0? Satunya di mana? Nah, satunya kita simpan di depan. Kita tuliskan di atas, lalu kita jumlahkan. 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 10. Lalu kita tulis angka 0, satunya disimpan di atasnya lagi. 1 tambah 3 tambah 3 lagi 7, berarti hasilnya adalah 700. Kemudian kita cari yang selisihnya. Nah, selisih tadi dikurangi 356 dikurangi 344. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, 0-nya tidak perlu kita tulis ya anak-anak, karena tidak ada lagi angka di depannya. Maka jawabnya selisihnya adalah 12. Contoh yang lain.
508 dan 192. Kita cari jumlahnya. 508 tambah 192. 8 tambah 2 sama dengan 10. Kita tulis angka 0, satunya kita simpan. 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 9 sama dengan 10. Maka kita tulis 0, satunya kita simpan. 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 tambah 1 sama dengan 7. Berarti hasilnya 700. Lalu kita cari selisihnya. 508 dikurangi 192. 8 dikurangi 2 sama dengan berapa? Ya, 6. Kemudian 0 dikurangi 9. Ayo, jangan langsung jawab 9 ya. 0 dikurangi 9 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam angka 5. Angka 5 dipinjam 1, maka sisanya 4. Angka 1 kita tuliskan depan 0. Jadi angka 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi selisihnya adalah 316. Gampang ya anak-anak? Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Semoga anak-anak semakin giat belajar. Dan salam sehat selalu. Dadah.